jemaat Tuhan? Shalom. Ada sukacita di hatimu? Haleluya. Walaupun pakai masker semuanya ya. Jadi tetapi walaupun tidak nampak bibirnya, tapi tetap hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita yang kita berikan bukan karena keadaan kita baik, tapi karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Alkitab berkata, firman Tuhan yang sudah kita baca, Rasul Paulus menasehatkan kita pada saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan dia di penjara, dalam keadaan tidak nyaman, tidak aman, tidak bebas. Tetapi dia tetap melakukan satu perintah yang dia terima dari Bapaknya. Perintah apa? Yaitu panggilan Tuhan atas kehidupannya. Hari ini, mari siapkan hatimu. Kita mau mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Panggilan itu tidak beban berat bagi setiap kita. Panggilan itu panggilan sukacita, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan, memberkati, membangkitkan dari hidup keterpurukan, dari hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat satu respon, satu tindakan perbuatan Rasul Paulus yang luar biasa. Dia tetap memberitakan kabar baik. Dia menunjukkan tugas yang dia terima dari Bapa. Dia menasihatkan kita semuanya supaya setiap kita memiliki panggilan dari Tuhan. Berbicara panggilan, bukan hanya orang-orang yang bisa berdiri di atas mimbar ini. Berbicara panggilan bukan hanya pendeta dan gembala, misi atau penginjil apapun. Atau pengajar, bukan itu saja. Tetapi berbicara panggilan, itu Tuhan beritakan, Tuhan panggil semua orang yang percaya untuk dapat melakukan amanat agung. Mari setiap kita yang ada di tempat ini, setiap kita yang ada di rumah-rumah, siapkan dirimu untuk dengar satu panggilan dari surga. Bagaimana caranya kita meresponi panggilan? Panggilan ini harus diresponi. Dengan cara, mungkin engkau berkata, Tuhan memanggil aku, ini aku Tuhan, utuslah dia. Respon sih respon. Tapi komanya itu, utuslah dia. Atau ketika namamu dipanggil, dipercayakan satu pelayanan, dipanggil Tuhan. Engkau berkata, ya Tuhan, engkau memanggilku lewat gembala kita di tempat ini. Atau engkau dipanggil lewat kabit-kabit. Sehingga engkau berkata, ya Tuhan ini aku. Aku gak mau ya. Karena masih banyak keterikatan, keinginan, keangkuhan hidup yang tidak mau kau lepaskan. Tetapi Yesaya, ketika dia dipanggil, dia berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku.
Musa berkata, ya Tuhan ini aku, utuslah dia abangku Harun. Saya tidak bahas itu kebenaran Alkitab, tapi saya ambil kesimpulannya saja. Hari ini Tuhan memanggil setiap orang yang percaya. Tuhan memanggil setiap kita yang percaya dan berharap, yang berbicara kita mengasihi Tuhan, atau mungkin KTP-nya Kristen. Kristen itu turut menderita bersama Yesus. Hari ini panggilan itu sedang diperdengarkan, sedang dikumandangkan bagimu hari ini. Siapkan hatimu. Kalau engkau dipanggil orang tuamu, apa jawabmu? Iya, Mak. Hari ini Tuhan memanggilmu. Katakan, ya Bapa, ini aku. Ketika engkau meresponi panggilan itu dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Harus ada hal-hal yang kau persiapkan. Sehingga ketika kau masuk dalam panggilan yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu, misi yang Tuhan percayakan atas hidupmu, proyek besar yang sedang Tuhan percayakan, bukan dianggap remeh atau bermain-main. Kadangkala orang mendengar suara panggilan, namanya dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Dan dia merespon dengan berkata, iya, aku masuk dalam pelayanan. Tetapi komunikasi hubungannya dengan Tuhan tidak mengalami perjumpaan pribadi. Sehingga banyak betul di luar sana seorang pelayan tidaklah bisa menjadi berkat. Seorang pelayan karakternya tidak mencerminkan integritas Tuhan Yesus, tidak mencerminkan karakternya karakter seperti Yesus. Tapi kalau di gereja, ku mau sepertimu Yesus, oh sampai menetes air mata, ya kan? Saya tidak anti dalam hal air mata. Saya juga kalau menghadap Tuhan tuh air mata tuh yang namanya kebaikan Tuhan, saya renungan tuh enggak berhenti. Tetapi di sini saya mau berkata, jikalau engkau meresponi panggilan Tuhan dengan berkata ini aku, harus ada hal yang kau lakukan untuk engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kau ketika meresponi, dipercayakan satu pelayanan yang besar, engkau tidak berkata itu kan mantan pelayanan. Oh dia udah mundur ya. Oh banyak pelayan-pelayan Tuhan akhir zaman ini sudah banyak mengalami mundur, mengalami kekecewaan, mengalami kemarahan, mengalami hal-hal kepahitan. Sebenarnya tidak pernah berat dalam melayani Tuhan. Kalau kita miliki hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita melayani, meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita senantiasa naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Sekalipun keadaanmu tidak nyaman, keadaanmu tidak baik, keadaanmu mengalami kekurangan, tetapi seorang yang meresponi panggilan Tuhan, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang DNA-nya DNA prajurit Kristus, ketika dia mengalami goncangan, terikat, dibatasi, ketika dia naikkan pujian, ku bersyukur, dan air mata menetes, ketika engkau berkata amin, engkau akan mendapatkan kekuatan itu. Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Dunia hari-hari ini sedang banyak mengecewakan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan menyediakan makan minummu, bahkan lebih dari kehidupan 60-70, bahkan kehidupan selama-lamanya. Kalau kami orang yang dari Sumatera Utara ya kan, Tuhan menyediakan seleleng-leleng berkat kehidupan 60-70 dan kehidupan seleleng-lelengnya di surga. Dia akan menyediakan. Kalau kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Seorang penyakit kusta, 10 orang datang kepada Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi yang satu ingat akan kebaikan. Tahu siapa dia. Dia mengucap syukur, dia kembali berterima kasih. Banyak hari-hari ini orang kurang berterima kasih karena keadaannya tidak nyaman. Keadaannya tidak baik. Saya mengajak seluruh kita yang ada di tempat ini. Apapun keadaanmu, dan memang dunia sedang menawarkan kegoncangan, ketidaknyamanan dunia. Dan kita sedang, bukan terjebak ya, sedang memang ada di dalam zona itu yang tidak aman. Tapi saya mengajak bagi kita semuanya, bahwa Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, sanggup mengeluarkan engkau. Seperti Rasul Paulus ketika dia dipenjarakan, ketika naikkan pujian, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Penjara, sendi-sendi penjara, bahkan rantai-rantai itu melepaskan ikatan kaki dan tangannya Paulus dan Silas. Mereka mengalami kebebasan. Hari ini apa yang sedang kau alami? Apa yang kau alami? Ketidakbebasan engkau mencari sesuatu. Aku tidak bebasan engkau untuk melayani. Kau tidak bebasan apa? Jangan berhenti di zona tidak aman itu. Keluar dari zona nyaman itu. Dan miliki zona iman di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika hubungan kita tak terputus dengan Tuhan, terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika ucapan syukur kita yang keluar dari hati kita, itu mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kelimpahan. Sekalipun barangkali keadaanmu engkau tidak berdua, engkau tidak bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, tapi Tuhan ada bersamamu. Jangan takut hari-hari ini, jangan bingung, jangan panik hari-hari ini. Terus lakukan hubunganmu di hadapan Tuhan, sehingga engkau bisa mempersiapkan jalan bagi Raja. Ibrani 10 ayat 37 berkata di situ, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 37 dikatakan, saya kurang jelas ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, sangat sedikit, sudah waktu sangat sedikit. Udah akhir zaman. Ibaratnya buku sudah mau penghabisan. Mari pergunakan waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini, untuk menunaikan panggilanmu, panggilan surgawi. Setiap kita terpanggil untuk melayani Raja segala raja. Setiap kita terpanggil untuk melayani, masuk dalam pekerjaan proyek Tuhan yang besar. Jangan berkata, ini aku Tuhan, utus dia. Ini aku Tuhan, utus aku. Sehingga engkau akan melihat nyata sungguh penyertaan Tuhan atas hidupmu. Dikatakan Efesus 1 ayat 18. Kita banyak baca firman Tuhan. Untuk kita boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa, dikatakan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan
apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Supaya kita boleh tetap setia di dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita tidak jadi mundur dalam pelayanan atau jadi mantan dalam pelayanan. Kita harus memiliki mata hati kita terang, dikatakan firman Tuhan. Ketika mata hati kita terang, kita mengerti rencana Tuhan, mengerti yang sedang Tuhan kerjakan, mengerti apa yang harus kita kerjakan buat Tuhan. Kita nggak main suka-sukanya dewe, kita nggak main terobos sana, terobos sini, tapi jalannya kita itu bagus dan menjadi berkat. Tapi mata rohani kita harus diterangkan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, waspadalah, karena dari sanalah pancar kehidupan. Jadi hati ini perlu diterangi. Firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, kalau hatimu gelap, gelap seluruh kehidupanmu. Tapi kalau hatimu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, kamu mengerti, oh saya sedang diproses Tuhan, oh saya sedang diuji, oh saya sedang ini. Yes Tuhan, karena saya percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Engkau senantiasa menyertaiku, sekalipun air mata, sekalipun goncangan, seakan-akan aku tidak berdaya untuk mempertahankan diriku. Tetapi ada Yesus, sehingga Tuhan Yesus berkata ketika ada Yesus dalam kapal perahumu, dalam rumahmu, berhentilah badai. Badai itu pun taat. Tapi kadang-kadang anak Tuhan di sini nggak ada, yang di rumah nggak ada. Amin. Semuanya kita memiliki hati yang taat. Karena yang kita bawa kepada Tuhan adalah hati yang taat. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Siapkan hatimu supaya kita kembali di mana Bapa berada, Yesus berada, kita berada di sana. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya Tuhan yang tahu keadaanmu, hanya Tuhan yang mengasihi engkau. Kembalilah pada panggilan Tuhan, kembali keluar dari zona amanmu yang masih mungkin hidup dalam manusia kedaginganmu, mungkin karaktermu yang belum seperti karakter Kristus. Keluar, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memampukanmu. Sebab rencana Tuhan tidak pernah rencana kecelakaan bagimu. Tetapi rencana Tuhan, rencana yang terindah dan sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah dipilih untuk masuk di dalam proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Siapkan hatimu. Apa yang kita bawa, hartamu tidak bisa menyelamatkan engkau. Kedudukanmu, apapun yang kau banggakan dalam dunia ini tidak bisa membawa engkau. Tapi bisa membawa engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan hati yang taat. Dengan hati yang senantiasa mengandalkan dan percaya Tuhan. Mari terangi hatimu dengan setiap hari baca kitab suci. Sehingga hatimu terang. Sehingga engkau bisa mengerti, sangat mengerti Tuhan sedang rencanakan apa dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak abu-abu. Tapi engkau sebagai orang Kristen pengikut Kristus, jelas statusmu. Bukan abu-abu. Bahwa statusmu masuk pada rencana Allah yang semula dan sedang direncanakan, dikerjakan Bapa sendiri bagimu.
Mari responi hari-hari ini panggilan Tuhan. Siapkan waktumu. Roma 8 ayat 28 berkata, di situ dikatakan, kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kau dan aku dipanggil Tuhan, panggilan tertinggi dari surga. Mari siapkan hatimu dengan memiliki hati yang terang. Kalau hatimu terang, integritasmu akan keluar sehingga menjadi berkat, akan menjadi pembawa berita sukacita sehingga banyak jiwa dimenangkan. Ketika engkau dipanggil, bukan engkau yang memilih di mana engkau berdiri, tapi ketika engkau dipanggil sesuai dengan apa dalam keadaanmu hari ini. Mungkin engkau sebagai statusmu seorang ibu rumah tangga, pekerja, mahasiswa. Hari ini mari melayani di sekitar sekelilingmu. Sebagai mahasiswa, tunjukkan integritasmu. Sebagai orang kau pekerja, tunjukkan integritasmu. Itu adalah pelayanan yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Memang tidak gampang seperti mana kita berbicara, tapi percayalah, Roh Kudus, Dia akan memampukan, Dia akan memberikan kuasa bagi setiap kita. Jikalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksi. Pastikan setiap kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita mengerti apa yang kita lakukan. Kita bekerja apa yang kita kerjakan. Kita punya tujuan, rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sudah masuk dalam pelayanan karena kita meresponi. Tadi ada beberapa hal, yaitu kita harus memiliki terang hati. Memiliki hati yang terang sehingga kita mengerti rencana Tuhan. Dan kita memiliki pikiran yang di atas. Kolose 3 ayat 2 berkata di situ, apa dikatakan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Pikirkan perkara yang di atas, di mana segala yang baik dari surga akan dilimpahkan bagi kehidupan kita. Apa yang menjadi makan minum kita, Tuhan akan mencukupkan. Saya tidak pernah mendengar gara-gara orang melayani Tuhan, hidupnya hancur-hancuran, gak ada. Kalau dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus, miliki terang hatinya, pikirannya, tidak ada. Justru orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan mengalami promosi. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Pada saat ini kau sedang barangkali masuk dalam pelayanan, tetapi kau belum mengetemukan, belum menggenapi, belum tergenapi janji Tuhan. Tapi tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia. Tetap engkau berjuang di tempat itu. Sampai Tuhan bilang keluar dari tempat itu, baru engkau keluar. Tapi kalau Tuhan bilang sabar, tetap di tempat itu, lakukan. Saya mengajak bagi kita semuanya, para diaken-diakonis, para pelayan-pelayan Tuhan, para tim musik yang ada di cabang, yang ada di Ranting, yang ada di Sariwangi Induk. Mari terangi hati pikiran kita. Pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara di atas, perkara di bawah Tuhan yang akan pikirkan. Katakan amin. Engkau cukup pikirkan perkara di atas. Perkara di bawah itu tanggung jawabnya Tuhan. Mari alami satu kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bangkit kok. Bahkan udah naik ke surga. Masa pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, murid Tuhan masih tidur. Tidurnya mending tenang. Keluarkan suara nyaring. Ya kan? Tetapi saya percaya hari-hari ini setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengalami kebangkitan. Mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Mengalami pembaruan, pola pikir kita diperbarui. Motivasi kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiringi Tuhan diperbarui. Sehingga kita tidak ada berkata mantan dan mundur dalam pelayanan.
Kalau kita mundur dalam pelayanan, berarti hubunganmu dengan Tuhan tidak pernah kau alami yang dalam. Ibaratnya sumur. Kalau sumurnya tidak digali dalam, ketika cuman hujan 3 hari, dia akan mengalami kekeringan. Tetapi kalau sumur itu digali, mungkin barangkali ada 50 meter mungkin, ya kan, atau 20. Walaupun hujannya seminggu tidak turun atau sebulan, tapi karena sumur itu dalam, terus akan mengeluarkan aliran air yang jernih. Amin. Itu pastikan ada pada kita. Hati kita selalu alirkan aliran air sungai dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari keluar dari zona aman kita. Dari sakit hati, dari tipu-tipu, dari dendam. Jujurlah di hadapan Tuhan apa adanya. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan kecewakan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah. Sekalipun mungkin tidak ada pujian dari orang. Mungkin tidak ada perhatian dari orang. Tapi lakukan dengan setia. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, pakailah ku jadi hamba-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah aku. Jikalau ada urapan dari surga setiap hari, engkau tidak akan pernah berkata, bosan ya mengiringi Tuhan. Tapi engkau selalu bergairah. Selalu bergairah. Selalu bergairah. Dalam keadaan suka dan dukaku tetap bergembira. Dalam keadaanku menangisku tetap bergembira. Karena ku tahu Yesusku menyertaiku. Mari, harus dihidupkan panggilan itu dalam diri kita. Harus dihidupkan firman itu dalam diri kita. Sehingga kita sanggup memberkati, menguatkan orang. Sanggup menceritakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh ada hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Tidak ada sedikit pun. Tanpa kekuatan dari Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur saya juga berdiri di sini tidak mampu kalau dengan pengetahuan saya. Karena sekolah saya bukan S3, S4, S5, S10, S-teler. Sekolah hanya keluaran dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mau menjadi seperti orang lain. Wah, dia pendeta yang top one, top chair dalam online. Ya kan? Bukan saya anti, tetapi saya mau apa yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang sedang Tuhan percayakan, dan biarlah apa yang sedang Tuhan percayakan setia di situ. Setia di situ sampai Tuhan mengeluarkan, sampai Tuhan mengizinkan. Baru itu yang harus kita ambil. Jangan engkau yang punya rencana. Rencanamu itu terbatas, tapi rencana Tuhan seperti langit dan bumi jaraknya. Karena aku tahu rencana Tuhan tidak pernah rencana gagal, tapi rencana Tuhan rencana damai sejahtera. Mari saya himbau bagi kita semua di tempat ini. Persiapkan dirimu. Persiapkan keluargamu. Persiapkan hidupmu. Persiapkan masa depanmu di dalam Tuhan. Persiapkan rencana-rencanamu di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang akan merencanakan yang indah bagi setiap kita. Sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir dikatakan Filipi 3 ayat 14. Di situ dikatakan
ketika kita dipanggil, respon kita menghidupkan, yaitu dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari, bergairah, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ketika engkau barangkali beribadah di tempat ini, diberi kesempatan untuk menikmati sukacita, menikmati penyembahan, ya menikmati firman Tuhan, responi dengan bergairah. Lagu sukacita, dibuat lagu, hal yang kayaknya, tapi lagu, mari lagu sukacita responi. Pergunakan tanganmu, pergunakan kakimu, melompat. Yang tadinya sakit pinggang, setelah engkau berkata, Tuhan engkau baik, aku diberkati. Yang tadinya pinggangmu kayaknya aku diberkati. Wah, Tuhan Yesus jamah. Wah, sekalipun kau terbatas dengan keadaanmu, pinggangmu yang sakit tadi. Tapi ketika engkau meresponi dengan benar, dan terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kelepasan. Jadi saya menghimbau kita semua di tempat ini, mari responi dengan benar setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Responi kesempatan yang benar. Setiap kesempatan itu yang Tuhan berikan bagi kita. Responi dengan benar dan berlari-lari pada panggilan surgawi. Saya percaya pencurahan Roh Kudus yang sedang dilimpahkan Tuhan itu ada bagi kita, supaya kita mengalami kebangkitan dan kebangunan. Mari setiap kita bangkit untuk menunaikan panggilan surgawi dalam kehidupan setiap kita. Panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia berlaku bagi kita semuanya. Karena itu, nyatakan kesetiaan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dan kita boleh membawa jiwa. Buah pertobatan, buah panggilan itu adalah jiwa di hadapan Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Bila setiap kita yang ada di tempat ini, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita mengecek hati kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari perbarui dengan sangat sedikit lagi waktu. Mari persiapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya undang tim musik untuk naik ke atas mimbar. Mari kita bersama-sama untuk boleh melayani Tuhan.